Hai guys, what's up? Apa kabar kalian semua dan selamat datang di channelku. Oke guys, di video kali ini kita membahas tentang gunting. Jadi aku lihat beberapa video di YouTube tuh belum banyak yang membahas dan mereview gunting. Sebenarnya ada beberapa macam gunting yang dipakai di dunia potong rambut maupun di salon ataupun di barber. Tapi untuk di barber sendiri hanya ada dua macam yang mungkin umum digunakan untuk memotong rambut. Gunting sendiri terdiri dari banyak macam ya, tergantung dikategorikan menurut jenis dan juga fungsi dari gunting tersebut. Ada gunting potong, ada gunting penipis, ada gunting sliding, dan banyak sekali varian gunting yang dipakai di dunia potong rambut. Karena kali ini kita hanya di barber, kita hanya akan membahas gunting yang dipakai di barbershop, yaitu hanya gunting potong dan gunting penipis. Oke, gunting sendiri punya banyak bentuk dan desain. Di sini aku ada beberapa gunting yang mau aku kasih tahu ke teman-teman. Ini dia adalah kemarin habis beli gunting dari Koryu, nggak tahu ini Koryu KW atau asli, yang jelas di sini ditulis Koryu Miko. Nah, ini aku punya gunting penipis dan juga gunting potong. Kalau kita lihat desainnya, gunting potong ini aku lebih saranin pakai gunting yang tipenya atau model desainnya seperti ini. Bagian atasnya lurus dan bagiannya bawahnya pegangannya tuh melengkung. Karena apa? Ini akan memudahkan kalian ketika memotong rambut. Karena sebenarnya fungsi cara menggunakan gunting yang benar itu adalah yang banyak bergerak itu adalah sisi atasnya. Jadi ini fungsinya sama seperti kita menggunakan clipper, jadi hanya satu sisi yang bergerak yang fungsinya untuk memaksimalkan jika kita memotong rambut. Kalian lihat, jadi penggunaan gunting yang benar harusnya seperti ini, yang bergerak hanya bagian bawah. Jadi desain seperti ini akan sangat membantu ketika kalian menggunakan gunting untuk memotong rambut. Selanjutnya ada gunting penipis. Gunting penipis sendiri ada beberapa macam ya. Kalau gunting penipis sendiri itu dikategorikan menurut banyaknya pemotongan yang bisa dipotong oleh gunting tersebut. Itu dikategorikan menurut lebarnya ini. Lebar dari lubang-lubang di bagian bawah sini. Kalau untuk gunting penipis biasanya semakin lebar celah antara ini bagi akan semakin sedikit ketika kita memotong rambut atau menipiskan rambut tersebut. Dan untuk desain rambut atau desain gunting seperti ini akan lebih baik ketika kalian punya gunting yang dia adalah sama sini dan sini. Kalau ini aku sebenarnya kurang rekomendasiin, tapi karena ini belinya satu paket, jadi kita dapat gunting yang sama desainnya seperti ini ya. Kenapa aku lebih prepare atau lebih menyarankan pakai gunting yang ini desainnya nih sama-sama keluar? Karena gunting penipis ini kita bisa gunakan bolak-balik, jadi kita bisa ininya di bawah, kemudian kita bisa gunakan ininya di atas. Cuman kalau desainnya seperti ini agak riweh ya. Riweh itu apa sih? Nah, nggak ribet. Agak gimana? Jadi karena hasil yang dihasilkan ketika bagian yang tipis itu di atas, kemudian bagian yang ini di bawah, itu hasilnya beda ketika kita gunakan potong rambut. Jadi mungkin kalian yang lagi cari gunting penipis, kalian bisa cari yang desainnya itu sama-sama kuat. Dan kayaknya sih nggak perlu juga seperti ini kalau untuk gunting penipis ya, karena di barber itu multifungsi ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya gunting pemotong. Kita bahas lagi ke gunting pemotong ya. Panjang gunting, kalau ini mungkin sekitar 5,5 atau 6 in ya. Jadi ukurannya itu untuk kalau kalian gunakan penggaris itu ada ukuran inci yang bisa kalian ukur di sini. Kalau aku mungkin lebih ke selera ya untuk panjang gunting yang dipakai. Ada dari ukuran 5 inch sampai 9 inch paling panjang segini.
ini kurang lebih sekitar 5,5, kalau nggak 5,5 in ya mungkin, atau mungkin malah cuma 6 in. Dan aku pikir seperti ini lebih pas, karena untuk motong bagian atas juga ketika kita harus putar seperti ini nggak terlalu panjang tapi juga nggak terlalu pendek. Di bagian hands atau bagian lubang ini sebenarnya ini sangat membantu desain seperti ini. Jadi di bagian lubang ini kalau kita lihat ini sedikit kayak melengkung ke bawah gitu. Jadi kita bisa lebih nyaman ketika harus kita gunakan, itu tidak terlalu tidak terlalu susah, tidak jatuh, tidak bikin sakit juga. Kita pakai untuk motong bagian atas seperti ini guys. Jadi kita cukup menggunakan samping dari ibu jari kita sudah bisa menggerakkan gunting ini dengan baik. Oke, berarti gimana cara pegang gunting yang lebih bagus atau lebih baik ketika kita motong rambut? Kita bisa gunakan jari manis, karena kenapa? Ketika kita gunakan jari manis, tekanan yang dihasilkan pasti akan lebih kuat ketimbang kita menggunakan jari tengah ataupun bahkan jari telunjuk. Ini nggak ada powernya, dan ketika kita gunain di sini ini ada powernya ya. Jadi ada merek apa aja di gunting? Setahu saya ada banyak ya merek, tapi ada yang merekomendasikan lebih bagus menggunakan gunting merek dari Jepang seperti Kaso, Pipe, terus ada Koryuniko, Naruto juga gunting yang lumayan mahal. Ada yang pernah share di YouTube itu sampai harga 30 juta. Oke, ada pertanyaan kemarin tentang berapa panjang gunting yang pas untuk motong rambut. Nah, itu tergantung selera dan tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian gunanya kan untuk freestyle, mungkin jangan terlalu panjang tapi juga jangan terlalu pendek supaya tidak nyangkut. Kan kadang kayak gini itu loh. Nah, oke guys. Untuk cara perawatan gunting cukup dikasih minyak aja ya di bagian sini. Itu harus kita kasih minyak. Nah, mana gunting apa yang paling awet? Gunting yang paling awet yaitu gunting yang bahannya bagus, lebih kuat, keras, dan juga bagus lah intinya. Ada gunting yang dibuat dari keramik, itu juga bagus, keras, cuman ketika sekali jatuh dia bakalan patah. Jadi menurut aku kalian bisa cari sendiri, ada dari harga 300 sampai mungkin puluhan juta, ada tergantung dari bahan yang dipakai. Jadi seperti itu guys. Dan salah satu yang penyebab gunting cepat rusak, jadi salah satu yang harus dihindari ketika kalian punya gunting, itu akan lebih baik dirawat dan jangan sampai jatuh, karena pasti akan rusak. Seperti itu guys. Jadi seperti itu pandangan aku tentang gunting. Sekali lagi ini adalah pendapat secara subjektif, jadi setiap orang berbeda-beda. Kalian bisa komen di bawah. Oke, thanks for watching, until next video dan